keliling, tanggapan yang pada ikutan tur klinik seperti apa, Dokter? Ya, alhamdulillah kita mengajak para audiens di sini untuk melakukan visitasi di klinik IVF kita berantai 5 tahun 2 dari Brawijaya Hospital Antasari. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita memberikan informasi tentang alur pasien, terus kemudian tempat-tempat yang bisa nanti akan dikunjungi oleh mereka. Salah satunya ada ruang tunggu, ruang poliklinik, kita punya ruang fantasi yang cukup baik. Ya. Terus kemudian kita juga punya laboratorium yang tadi disampaikan oleh Dr. Uki dan tim yang cukup mumpuni untuk di Jakarta ini, dan juga ada ruang operasi yang kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dari folikel-folikel yang matang yang siap nanti akan ditransfer ke bagian laboratorium yang nanti akan dicampur dengan sperma sehingga menjadi suatu embrio. Wow, oke. Kompleks banget ya rekan-rekan media ya. Mungkin saya buka langsung di floor. Boleh berdiri, nama dari media mana serta pertanyaannya. Saya Ari dari WB Bintang. Oh, Ari juga. Hai. Saya mau tahu apakah di Brawijaya IVF ini ada teknologi baru yang diterapkan seperti itu. Terus tadi juga di awal sempat mendengar ada nilai lebih yang ditawarkan, nilai lebih yang diharapkan dari Brawijaya IVF ini. Nilai lebihnya apa aja? Mungkin proses yang lebih singkat kah? Atau kita di teknologi yang maju? Atau harga yang mungkin lebih miring? Atau seperti apa? Terima kasih. Ya, di sini technical expertnya adalah Dr. Luki. Jadi Dr. Luki akan sampaikan di sini. Monggo silakan Dr. Luki. Ya, jadi kalau dari segi yang kita tawarkan ke pasien yang dari segi teknologi, terutama itu di lab embrio, ya, kita teknologinya sudah menggunakan time lapse, kemudian dengan bantuan AI, kemudian kalau dari segi genomik, jadi kita ada PGT, dari implementasi genetic testing, PGTA, PGTM, ya, jadi lebih ke arah genomik pendekatannya. Kelebihannya apa nih, Dok? Ya, jadi kalau time lapse itu kan ya kita melihat perkembangan embrio itu secara real time, ya. Jadi kita bisa melihat embrio itu membelahnya dari waktu ke waktu. Kemudian kalau secara genomik, jadi kita yakin bahwa embrio yang kita masukkan ini adalah kromosomnya adalah kromosom yang normal. Kemudian kita juga bisa mendeteksi di embrio ini kalau misalnya pasangan punya penyakit bawaan gitu ya. Nah itu embrio yang kita masukkan ini bebas dari penyakit bawaan tersebut. Jadi bisa kita deteksi untuk penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya kayak thalassemia, penyakit-penyakit bawaan keturunan. Bagaimana, Ari? Ya, Mbak. Udah oke? Dari tablet bintang tadi ya? Oke, thank you so much. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Tingkat keberhasilan, mungkin boleh seperti apa? Ya, kalau dari segi teknologi genomik yang kita masukkan embrio yang sudah embrio euploid ya, yang dia embrio normal tentu saja keberhasilannya lebih tinggi ya dibanding yang tidak ada dilakukan pemeriksaan PGT. Tapi itu tergantung usia, penyebab gangguan kesuburannya apa, atau ada penyakit kandungan yang lain, atau ada kelainan spermanya berat apa enggak gitu ya. Tapi dengan kita yakin memasukkan embrio yang euploid, tentu saja chance keberhasilannya lebih meningkat. Karena kadang-kadang kita kalau lihat foto embrio itu lihat foto doang ya. Jadi kita nggak tahu, kayak kita lihat foto orang gitu ya. Ini wah orangnya ganteng nih, tapi kita nggak tahu nih orangnya galak gitu kan. Nah, dengan pemeriksaan PGT itu kita tahu nih embrionya bagus.
kita lihat kromosom embrionya. Nah ini embrionya ternyata nggak normal. Kalau embrionya nggak normal ya nggak kita masukin dong. Gitu. Menambahkan mungkin pertanyaannya dari Mas Ari itu, kalau misalnya ada abnormalities itu, apakah di Brawijaya Avian Center itu ada pengobatannya atau treatmentnya? Ya, kalau yang nggak normal berarti ya tidak kita masukkan. Oh, oke. Tidak transfer. Oke. Mungkin Dokter Adit ingin menambahkan atau Dokter Ut dari jawaban untuk pertanyaan Mas Ari? Ya, mungkin sedikit dari Dokter Adit. Jadi preventif dari yang kita lakukan itu sudah maksimal, sehingga waktu kita bilang bahwa Anda punya embrio tidak punya, oh berarti saya bisa dihamilkan. Nah embrionya sehat enggak? Nah Dr. Uki udah sampaikan bahwa embrionya sehat. Kamu punya sakit thalassemia yang embrio saat ini itu tidak terdeteksi ada thalassemia, sehingga pada saat dimasukkan seorang ibu tuh lebih percaya diri bahwa oh ini sesuatu yang terbaik yang sudah dimasukkan, sehingga saya tidak tahu secara penelitian yang mungkin berteruti gitu ya, biasanya kalau seorang ibunya itu tidak ada kekhawatiran, hormonnya itu akan lebih stabil, sehingga pastinya juga kemungkinan dihamilkannya akan lebih baik. Oke. Semoga menjawab. Gimana Dokter Adit menambahkan? Izin dok, nambahin. Jadi memang kita bekerjasama dengan Star Fertility yang memang mereka di Penang memiliki juga angka keberhasilan tinggi dengan menggunakan teknologi yang saat ini ada juga di tempat kita, yaitu time lapse incubator, ya. Jadi embrio berkembang dilihat dari kamera saja, ini pertumbuhannya bisa dilihat, tadi Dr. Luki sudah sampaikan. Tapi juga dengan genomic testing, jadi embrionya dicek ada kromosom yang abnormal nggak, kalau ada jangan ditransfer. Semua itu untuk meningkatkan pregnancy rate seperti Dr. sampaikan, sehingga keberhasilan lebih tinggi. Berapa sih keberhasilannya? Di Star Fertility saat ini keberhasilan 67% pregnancy rate average gitu. Jadi rata-rata mereka bisa mendapatkan keberhasilan 67%, itu sangat tinggi bagi IVF karena rata-rata di klinik IVF gitu ya, rata-rata dengan good prognosis atau dengan kondisi yang tidak terlalu menyulitkan gitu ya, itu rata-rata sih di 40%, 45%, tapi di Star Fertility bisa sampai 67 sampai 70%. Kita pengen ada begitu juga supaya tadi itu kita dapat kehamilan yang tinggi sama seperti di Star Fertility. Pastinya juga dengan bantuan dokter, bantuan epidemiolog, Tim juga ya. dengan tim. Oke, thank you so much. Aku yang berkata. Jadi tentu saja pasangan-pasangan yang sudah menikah, kemudian berencana pengen hamil dan berusaha selama 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun berhubungan normal tanpa kontrasepsi masih belum berhasil, itu segera cari tahu ini kenapa masih belum berhasil. Karena semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat mendapat penanganan, maka angka keberhasilannya semakin tinggi. Ya, terutama dari faktor usia ya. Karena kan sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang mau kerja dulu, mau sekolah dulu, masih belum punya rumah, jangan dulu. Ya. Belum punya mobil, jangan dulu. Gitu. Akhirnya ya udah punya semua, kita pengen hamil umur udah 40 gitu. Baiknya berapa sih dok untuk wanita, untuk pria? Yang keberhasilan yang di bawah 35 itu keberhasilan masih cukup tinggi. Di bawah 35 ya? 35. Oke. Ya, cuman ya jangan dipepet-pepetin ke 35 ya. Gimana kalau misalnya usia 35 tapi tampak 25 dok? Nggak ngaruh ya? Oke, gimana? Apakah ada ingin ditambahkan do's and don'ts-nya dok? Misalnya kayak gini, ya aduh saya tuh LDR nih, suami jauh, saya datang sendiri dulu deh, itu gimana? Itu salah satu itu misalnya LDR cuman masih udah berencana ingin
ngomongan. Nah itu juga salah satu alternatif menggunakan PRB, ya. Kita bisa inseminasi, bisa bayi tabung, jadi suaminya nggak perlu ada di sini, ya. Kemudian spermanya kemudian bisa di freezing dulu, atau misalnya diatur waktu berhubungannya kapan, itu bisa dibantu dengan teknologi reproduksi terbantu. Wow, oke. Thank you dok untuk jawabannya. Jadi memang harapan kita sih semoga pasien-pasien kita nggak lari ke luar negeri ya. Orang udah ada di sini gitu dok ya? Sebenarnya pelayanan kita itu juga nggak berbeda jauh juga kalau semua di luar negeri gitu ya. Hanya mungkin nggak tahu ya, mungkin di pasien itu dia kepercayaan yang kita trust dari pasien itu ya, yang kita raih supaya mereka nggak pada lari keluar itu yang di sini juga bisa. Dan kalau dibanding dari segi biaya malah jauh lebih Biaya dan waktu ya, biaya dan waktu jauh lebih murah. Nah, itu sosialisasinya makanya dibutuhkan teman-teman nih untuk menyampaikan sebagai perpanjangan lidah gitu ya, berita baik ini kepada keluarga Indonesia. Berikutnya tadi pertanyaannya, teknologinya pertama di Indonesia kan? Kalau AI? time lapse sih nggak pertama ya. Tapi sudah standar. Oh nggak semua klinik IVF punya time lapse. Oh iya, makanya mahal. Iya. Oke, keunggulannya di sini. Iya. Untuk Jadi seperti disampaikan, kalau mungkin teman-teman wartawan melihat speech dari Prof. Budi Weko, banyak sekali yang keluar negeri ya. Pernah juga kita survei kenapa sih mereka alasannya keluar negeri. 3 alasan utama bukan karena lebih murah, tapi servis, teknologi, dan keberhasilan. Jadi kalau apakah di Indonesia keberhasilan lebih rendah? Nggak juga sebenarnya, gitu ya. Tapi memang masih bisa dioptimalkan dengan penggunaan teknologi yang baik, gitu kan. Teknologi ada semua di Indonesia, ada sama juga seperti di Pena. Cuma kenapa di sana lebih tinggi mungkin, gitu kan. Tapi kita ada di sini justru kita bisa sama nih jadinya, karena kita alih teknologi, alih servis juga ya, gitu ya. Jadi kita belajar servis sana seperti apa. Makanya timnya kalau dilihat itu dedicated semua, perawatnya dedicated, technician dedicated, gitu kan, kasir dedicated, ya apoteker dedicated, epidemiolog dedicated, dokter juga spend more time-nya lebih banyak kan di fertility, termasuk dokter Luki. Dokter Luki sepertinya nggak ke IC lagi dok ya, fokus sama fertility dan ginekologi aja prakteknya. Jadi tidak menangani pasien hamil besar itu tidak gitu. Jadi kita cari dokter yang memang dedicated untuk membantu pasien memang mendapatkan buah hati. Nah, cara kami gimana? Kami bekerja sama, mungkin teman-teman bisa lihat di banyak komunitas bayi tabung, komunitas 2 garis, komunitas endometriosis ya dok ya, gitu ya. Nah itu mereka sebenarnya juga sangat support kita ya, gitu, untuk bisa ngasih tahu ke anggota komunitasnya bahwa di sini ada layanan yang sama seperti di Pena, kualitas servis sama, frekuensi itu juga sama karena menggunakan teknologi dan prosedur yang juga sama di Pena. Jadi harusnya di sini lebih baik dibandingkan tempat lain. Gitu. Jadi memang kami masih terus mensosialisasikan ke teman-teman semuanya, pasangan yang membutuhkan buah hati via Instagram, sosial media, dan juga via komunitas-komunitas yang memang sangat ya membantu, sangat mencari Jadi 3 harapan yang dicari oleh pasien itu sudah dijawab ya, mengenai servis, mengenai teknologi, dan juga mengenai persentase keberhasilan ya yang bisa dioptimalkan di Brawijaya IVF Center ini.